Oke, terima kasih. Ketemu lagi ya. Ya, Anies ini bentar lagi kan check out ya. Bukannya bikin adem warga Jakarta, malah meresahkan. Sudah resah, gelisah juga. Ini gubernur apa Obi Mesak? Ya, dari kemarin sosial media heboh dengan prestasi di ujung pemerintahan Anies, yaitu mengganti nama jalan. Nggak tanggung-tanggung. Sekali ganti tuh 22 nama ruas jalan diganti namanya. Dan efeknya apa? Anak muda mau apel ke rumah ceweknya, keliru ke rumah mantannya. Ini namanya nyasar yang diharapkan. Udah nyasar ke rumah mantannya, minta disuguin lagi. Udah disuguin, minta nambah. Pantesan lu diputusin sama pacar lu. Geragas sih. Ya, nama 22 jalan di Jakarta main ubah aja nih sama Anies nih, tanpa musyawarah dengan warganya. Ya jelas pada kelabakan. Mendadak harus memperbaharui alamat di KTP, KK, ada KIA, BPKB, STNK. Ini soal waktu, soal biaya. Bikin ribet aja nih gubernur ya. Kalau bikin ribet itu mah harusnya diri sendiri Pak, bukan bikin ribet hidupnya orang lain. Ini gara-gara kebijakan yang nggak bijak. Dan salah satu efeknya adalah mendadak banyak alamat palsu. Bahkan lagunya Iwan Fals, yaitu Ujung Aspal Pondok Gede, bisa berubah jadi Ujung Aspal Haji Bokir. Jadi beda ya. Ini gara-gara kebijakan yang nggak bijak. Anies ganti jalan biar dapat pujian yang memang sangat diperlukan Anies sekarang ini. Tapi dampaknya warga Jakarta jadi kerepotan. Nah, karena nggak mau dibikin repot, ternyata nggak semua warga nerima keputusan ganti nama jalan itu. Ada juga yang nolak. Dan akhirnya kembali ke nama jalan yang lama, yang memang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Wah, ini Jakarta mulai melawan gubernurnya nih. Seru nih ya. Ya, warga Jakarta sepertinya cuma dijadikan objek aja nih sama Anies nih. Fokus Anies tuh ya kayaknya ya selalu ke dirinya, bukan ke masyarakatnya. Terbukti main ganti nama jalan tanpa diskusi dengan misalnya DPRD atau warga sekitarnya. Akhirnya kan ada penolakan dari warga, sampai bentangkan spanduk segala. Mbok kalau ganti jalan itu ya sekalian sama aspalnya. Masa ini ganti nama jalan doang? Modal seng di sablon. Itu apaan? 85 triliun duit APBD. Masa nyampe ke warga cuman seng di sablon? Ya, dan menurut saya sih lebih kepada Anies ini memang nggak tahu suasana kebatinan dari warga itu, dia nggak tahu. Nggak ada apa istilahnya sentuhan jiwa antara Anies dan warga tuh nggak nyampe, kesana tuh nggak nyampe. Saya yakin nggak akan ada warga yang bakal nangis terseduh-seduh mewek waktu nanti Oktober itu Anies check out dari balai kota. Nggak akan ada warga yang bakalan sedih kecuali tim penasehatnya. Nggak yakin kalau warga yang waras Jakarta nih bakal sedih atau haru, atau malah mereka kenduri jangan-jangan ya. Syukuran karena terbebas dari rasa malu. Ya. Nah, warga yang melawan dan memprotes lantaran nama jalannya diubah secara sepihak oleh Anies, ini layak dipuji lah. Karena sejatinya memang pembangunan termasuk penataan nama jalan itu harus memperhatikan suara warga. Biar warga nggak salah paham. Banyak loh yang belum tahu apa gunanya ganti nama jalan itu. Ketika yang lebih penting dikerjakan aja jauh lebih banyak. Ya kan? Yang lebih penting yang harusnya dikerjakan tuh jauh lebih banyak dari sekedar ganti nama jalan. Saya duga nih banyak warga yang berkomentar begini. Mungkin ini caranya Pak Anies mengatasi kemacetan jalan, yaitu dengan mengganti nama jalan. Ya, setidaknya warga di dua kawasan itu menolak pergantian nama jalan itu, yaitu warga di Jalan Madrasah, di Rawabelong kalau nggak salah ya ada, dan warga di sekitar Kebayoran Lama. Minimal dua itulah yang lagi viral di sosial media. Ya sebenarnya gimana sih aturan penamaan jalan itu sebenarnya gimana? Aturan penamaan jalan di Jakarta ini kita mungkin belum, ya karena memang nggak populer ya peraturannya ya. Karena memang belum ada aturan yang bersifat nasional soal penamaan jalan itu, ternyata memang belum ada.
Ini malah lebih kepada kebijakan masing-masing daerah gitu. Nah, penyematan nama seseorang menjadi nama jalan itu bisa atas usulan perseorangan misalnya. Misalnya Anda punya kakek yang sangat berjasa, bisa diusulkan tuh untuk kelompok organisasi. Nanti ada tuh ya jalan FPI, mungkin ada ya, saya nggak tahu ya. Atau atas inisiatif Pemda sendiri. Yang pasti permohonan ini diajukan secara tertulis ke gubernur, lalu usulan itu akan dinilai oleh sebuah tim. Ternyata ada tim, namanya itu Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, dan Bangunan. Wah, gila ya. Ternyata ada ya nama badan di Pemda yang kerjanya cuma ngurusin nama jalan. Enak banget itu badan. Kerjanya belum tentu setahun sekali loh. Coba kalau orang-orang di Badan Penamaan Jalan itu hiperaktif, super kreatif. Tiap minggu ganti nama jalan. Sampai Google Map itu jadi nggak laku. Orang tanya jalan kembali ke era tahun 80-an. Nanyanya ke tukang sayur. Mas, tahu Jalan Udin? Jalan Udin itu Mas, tadinya tuh nama jalannya Jalan Anwar. Nah, sebelum Jalan Anwar itu Mas, dulunya namanya itu adalah Jalan Sebastian. Itu karena berubah gubernurnya. Lalu sebelum gubernur diganti adalah Jalan Keramat. Oh, Jalan Keramat. Muter ya. Ini tanya nama jalan, kok malah jadi pelajaran sejarah. Tapi ada juga daerah yang tertib dan kredibel soal penggantian nama jalan ini. Mereka punya aturan yang bunyinya kira-kira gini. Setiap jalan, baik jalan umum ataupun jalan khusus yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah harus mempunyai nama. Itu yang pertama. Berikutnya adalah penetapan nama jalan ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota setelah mendapat persetujuan DPRD. Nah, ini setelah mendapat persetujuan DPRD. Ini penting karena DPRD kan perwakilan warga, biar nggak dinyinyirin rakyatnya sendiri. Dan penamaan jalan itu nggak ngawur loh. Karena Pemda memang harus melihat pada nilai ketokohan, kepahlawanan, atau jasa-jasa orang yang diusulkan. Harus dilihat dulu tuh. Kalau nama jalan adalah nama tokoh atau nama orang, yang pertama itu harus ada izin dari keluarga. Kedua, kalau nama itu adalah misalnya nama tokoh pahlawan yang wafat, ya harus jelas dulu. Harus ada unsur mudah dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban. Gitu, itu aturannya ya. Misalnya gini, mendadak ada jalan namanya, misalnya nih ya, Jalan Novel Bak Mukmin. Ini agak sulit, karena itu tadi, harus jelas dulu. Pemda harus mengantongi izin dari ahli waris. Ya. Dan harus ada unsur yang itu tadi mudah dikenali oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum. Jadi enak jalanan tuh dilihat tuh enak gitu. Pernah ada namanya jalan tuh Jalan Kondor. Nggak enak. Apalagi nama situ misalnya teman saya namanya Budi tinggal di Jalan Kondor. Kan sebutannya apa? Budi siapa? Itu Budi Kondor. Nggak enak. Apalagi misalnya sampai ada nama jalan Munarman. Wah, ini saya yakin sulit nih. Karena bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum. Kan asosiasinya ke sana ya. Nah, fenomena aksi penolakan warga terhadap peraturan Anies soal penggantian nama 22 ruas jalan ini menarik loh menurut saya. Karena kalau warga DKI rame-rame menolak perubahan nama jalan, itu bisa saja Anies membatalkan pergantian nama jalan, bisa jadi. Dan saya yakini Anies pasti nggak mau ribut, pasti ditarik itu Perda. Menurut saya ya, siapa sih yang pejabat yang nggak mau husnul khotimah? Menurut saya ya. Tapi kalau misalnya sudah ada dana hibah bagi banyak ormas rasa preman untuk mengawal pergantian nama jalan, wah ini bisa ribet dan ribut. Saya belum dapat sih update warga Jalan Madrasah yang nolak pergantian nama jalan dan juga warga Kebayoran Lama yang juga nolak. Semoga nggak ada intimidasi ya. Semoga nggak perlulah. Untuk apa intimidasi? Masa iya untuk penamaan jalan aja Jakarta harus membentuk namanya. Kalau kemarin ada tuh GNPF ya. Ini GNPNJ, Gerakan Nasional Pengawal Nama Jalan. Aduh, masa kalau sampai ada pengerahan ormas dadakan hanya untuk mengawal perda soal nama jalan, ya udah makin identik ya dengan bapak politik identitas atau bapak politik intimidasi. Bikin peraturan kok bukannya
mensejahterakan warga, malah bikin was-was. Saya pernah baca ya, katanya bahkan petinju dunia sekelas Muhammad Ali itu menolak untuk ditulis namanya di jalan seperti tokoh-tokoh dunia lainnya. Alasannya karena namanya ada lafaz nama Nabi Muhammad. Bener juga sih menurut saya. Saya pikir masuk akal ya. Dan pergantian nama jalan yang diambil dari nama tokoh agama itu sangat riskan. Kalau misalnya di kemudian hari justru di jalan itu digunakan untuk misalnya nih mangkal ketika open BO-nya sepi, itu bahaya kan? Misalnya, ngeri nih. Ini harus dipikirkan. Jangan sampai terjadi. Nah, soal warga jalan Madrasah 2 Sukabumi Utara, Jakarta Barat yang kemarin menolak pergantian nama jalan oleh Pemprov DKI itu adalah salah satu alasan kenapa mereka menolak adalah karena tidak adanya sosialisasi. Jadi warga itu kesel, nggak ada sosialisasi, nggak ada omongannya. Inilah kebijakan Anies, lebih senang debat daripada diskusi. Debat itu setelah, kalau diskusi sebelum biasanya. Karena Anies tahu kelebihannya. Tentu selain kelebihan bayar ya. Adalah kalau debat dengan warga itu dijamin warga nggak akan kuat dan mendengar betapa ribet dan buletnya kata-kata Anies. Kalau diskusi mungkin masih berani warga, tapi kalau debat warganya ogah, puyeng. Harusnya ya sosialisasi dulu, dengar pendapat dengan warga dan terutama para ahli waris yang nama orang tua atau kakek-kakek mereka akan dijadikan nama jalan. Lalu secara administrasi gimana? Apakah bakal ada semacam insentif biaya pergantian nama jalan pada dokumen-dokumen atau ada satgas khusus, sebut aja namanya satgas pergantian nama dokumen, atau ormas-ormas pendukung Anies itu bakal keliling door to door membantu warga ubah alamat di dokumen? Saya nggak tahu nih. Gempor dah mereka. Bayangkan 22 ruas jalan yang terdampak dari pergantian nama 22 ruas jalan itu berapa ratus ribu orang, berapa juta lembar dokumen. Atau jangan-jangan nih Anies mengganti 22 nama jalan, 5 kampung dan 2 gedung di Jakarta itu udah konsultasi sama DPRD DKI Jakarta atau belum ya? Mungkin males sekali ya Anies tuh ngadepin PSI dan PDIP ya. Ya kalau kemudian banyak juga warga yang menolak pergantian nama jalan ini, karena pergantian nama jalan justru bakal menyulitkan masyarakat. Harus ganti banyak dokumen kependudukan dan juga dokumen kepemilikan harta. Mungkin maksud Anies adalah menghargai para tokoh Betawi yang telah wafat. Ya kalau soal ini tentu kita dukung Anies, kita sepakat lah soal itu. Karena banyak sekali pahlawan-pahlawan dari Betawi, dari Jakarta yang namanya cukup dan amat sangat layak untuk disematkan menjadi nama jalan di Jakarta. Dan kalau soal ini saya sepakat. Cuma ya karena eksekusinya ngaco dan terkesan terburu-buru buat ngeramein hajatan Jakarta kemarin itu, maka yang hadir bukan pujian, malah perlawanan dari warga Jakarta sendiri. Dan harus kita waspadai kalau sampai geng Kadun 212 turun tangan, lalu ada gerakan nasional pengawal nama jalan, maka julukan Anies akan bertambah. Selain bapak politik identitas menjadi bapak perusak alamat di kartu identitas. Ya, terima kasih. Saya Mas Joprey. Aman kan? you